Semangat pagi para pendengar. Di sini saya ingin membahas berbagi mengenai materi pengujian perangkat lunak. Jadi cara-caranya itu bagaimana dalam proses pengujian. Yang pertama harus dibedakan verifikasi dan validasi. Ada orang menganggapnya sama, realitanya itu berbeda. Verifikasi, are we building the product right? Apakah kita membangun suatu produk itu dengan cara yang benar? Biasanya ini ditanyakan sebelum produk itu sudah selesai dibuat. Berbeda dengan validasi, are we building the right product? Apakah kita menghasilkan satu produk yang benar? Ini biasanya dilakukan setelah produk itu telah selesai. Jadi sebelum dan sesudah. Adapun strategi umum dalam melakukan testing atau pengujian software, tentunya harus memiliki formal technical review. Bisa berupa dokumen yang resmi ataupun tidak resmi. Yang penting teknikalnya gimana. Testing biasa dimulai dari komponen level dan kemudian berlanjut ke integrasi hingga keseluruhan computer-based system. Komponen level itu artinya misalnya kita lakukan pengujian di tombolnya, kemudian kita uji fitur, prosedur, jadi semuanya mulai dari hal yang paling kecil. Testing ini berbeda karena dapat dilakukan pada titik yang berbeda. Kita bisa lompat sebenarnya. Testing dilakukan oleh software developer dan pada projek yang besar kita butuh mengikut sertakan tim independen. Testing dan debugging itu adalah dua hal yang berbeda. Karena debugging itu harus terakomodasi di setiap testing strategi. Sementara kalau testing itu tidak wajib di seluruh bagian. Dalam tahapannya ada unit testing, integration testing, validation, dan sistem. Unit berfokus kepada coding, misalnya pada komponen seperti yang tadi sudah saya singgung. Integration berfokus kepada desain dan arsitektur dari software itu sendiri. Validasi berfokus pada apakah requirement yang dibutuhkan sudah terdapat sepenuhnya pada software yang telah dibangun. Ini validasi pengecekan di akhir, seperti yang dijelaskan di awal. Sistem testing berfokus kepada software dan elemen sistem lainnya yang membentuk keseluruhan sistem. Secara gambar atau visual, mulai dari unit testing, kemudian kita berputar masuk ke integration, berputar lagi validation, baru sistem testing. Ini semuanya adalah sistem engineering. Dalam unit testing, berfokus kepada hasil perkembangan verifikasi pada unit terkecil dari software design. Unit terkecil yang dimaksud itu adalah komponen atau modul. Dan dengan menggunakan komponen level design ini sebagai guideline, error pada control pad pada suatu batasan modul itu bisa terdeteksi. Artinya begini, karena kita mulai dari hal yang paling kecil, hal kecil itu kalau memang tidak ada error, tidak ada masalah, seharusnya ketika sudah dipasang semuanya satu sistem, itu tidak ada masalah. Ibaratnya, dalam membangun satu rumah, kan kita instalasi, set up, pipa, listriknya, kabel-kabelnya. Andai kata dari kabel itu tidak terjadi putus ataupun pipa tidak ada kebocoran, seyogyanya pada saat kita pasang ujung-ujungnya itu tidak ada masalah dan air ataupun listrik itu bisa mengalir dengan sempurna. Begitu juga dengan sistem. Dalam pelaksanaan unit testing berfokus kepada logical dan struktur data dalam suatu modul. Ini biasanya pengujian pada beberapa modul secara paralel. Karena modul sifatnya unit, udah pasti bisa paralel. Berikutnya adalah test case, penyediaan kasus-kasus untuk diuji ke dalam software. Ini dengan kata lain skenario dalam pengujian. Jadi dia harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mendeteksi kesalahan akibat komputasi yang keliru, perbandingan yang salah, contoh flow yang tidak benar. Misalnya, perbandingan antara tipe data yang berbeda, contohnya string dengan integer. Operator logika yang salah, salah penggunaan ekspresi. Ada bahasa pemrograman yang mengecek if itu sama dengan 1 kali, ada yang harus 2 kali. Huruf terminasi yang tidak konsisten dan kegagalan keluar dari looping saat dibutuhkan. Jadi dia looping, unlimited looping. Berikutnya integration testing.
digunakan untuk membangun software arsitektur di mana setiap modul telah digabungkan sehingga menjadi satu sistem besar. Ini jelas harusnya ya. Kata kuncinya saja tadi integration, berarti sudah diintegrasikan. Big Bang Integration Testing ini adalah pendekatan integrasi juga, karena semua komponen digabung secara bersamaan, diuji secara keseluruhan. Bedanya, dalam chaos sering menjadi hasil dari Big Bang Integration, di mana perbaikan program sudah dilakukan karena sudah terlalu kompleks. Atau kalau ada error dan kemudian perbaiki, sering muncul error yang lain. Gali lubang, tutup lubang, seperti itu. Incremental Integration Testing berlawanan dengan Big Bang Integration. Dibangun dan diuji secara bertahap. Error mudah diperbaiki karena tidak perlu memandang sistem secara keseluruhan. Dan interface mudah dan dapat diuji secara lengkap. Incremental ini tentunya lebih powerful, lebih bagus dibandingkan Big Bang yang tadi. Kenapa? Kalau Big Bang kan sudah terintegrasi, sudah chaos kondisinya. Ibaratnya satu rumah, satu gedung sudah dibangun, baru sadar ternyata pipa yang di lantai 2, ada pipa di lantai 1, atau bahkan bawah tanah yang belum terpasang dengan baik. Itu gimana cara kita memperbaikinya? Nah, kalau di dalam incremental tadi, dari awal dia langsung mengecek selama pipa itu belum selesai, belum dipasang dengan baik, itu tidak akan ditanam semen. Itu udah pasti semuanya pasang dengan baik, tidak ada kebocoran, baru dimasukin semen. Sehingga at the end semuanya sudah terintegrasi dengan baik. Pendekatan top down melakukan pengujian saat setiap modul diintegrasi dimulai dari main program turun ke bawah berdasarkan hierarki. Ini hanya masalah sudut pandang saja. Bisa depth first ataupun breadth first. Depth first berarti dia masuk, kita imajinasi saja, ini ibarat satu tree, pohon yang dibalik ya, bukan pohon yang sebenarnya. Pohon dalam struktur data pemrograman. Depth first itu berarti ketika saya masuk di akar yang satu, saya selesaikan dulu akar itu semuanya. Berbeda dengan breadth first, dia sistemnya level. Level pertama dari akar itu, berarti misalnya ada 10 akar. Mulailah dari akar pertama, masuk dulu. Semuanya udah oke, baru saya masuk lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Kalau bottom up, strateginya adalah low level komponen digabung dalam kelompok-kelompok yang dinamakan cluster. Setiap cluster merupakan subfungsi tertentu. Sebuah driver dibuat untuk melakukan pengujian test case baik input maupun output. Setelah cluster itu sudah teruji, driver dibuang, cluster digabung menuju level yang lebih tinggi dalam struktur program. Bottom up kurang lebih mirip dengan unit testing dan integration testing, hanya pendekatan. Jadi dia dari bawah ke atas. Regression testing, setiap modul baru ditambahkan ke integration testing, maka software dipastikan berubah. Sehingga modul dan fungsi yang sudah terintegrasi sebelumnya dan berjalan bagus bisa terganggu. Data flow baru harus dibuat, input-output baru mungkin akan muncul dan diperlukan kontrol logik baru. Ini kalau regression. Diperlukan suatu sampel test yang menguji keseluruhan function. Diperlukan testing yang berfokus pada function software yang terimbas akibat penambahan modul baru. Testing berfokus pada komponen software yang diubah. Di lapangan, ketika kita berkomunikasi dengan klien dalam proses requirement engineering, terkadang kita sudah menilai, yang dibutuhkan klien itu sudah saya capture semuanya, sudah saya pahami semuanya, tinggal dieksekusi, tinggal dibuat programnya. Ternyata realitanya pada saat dalam perjalanannya ada masalah. Memang kita boleh berkomunikasi kembali dengan klien. Nah, di sana kalau tidak menggunakan satu framework atau metodologi, takutnya sistem itu sudah dibuat secara keseluruhan, kita harus lompat ulang. Jadi lebih baik dengan menggunakan acuan framework. Saya ambil contoh, gunakan Agile, di mana Agile salah satu ada disebut Scrum. Scrum itu kita breakdown berdasarkan sprint atau aktivitas. Setiap harinya akan dilakukan review secara internal dan setiap 7 hari itu akan dicek kembali secara keseluruhan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan komunikasi, di cross check kembali dengan klien. Apakah yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum? Ya, memang teori dan praktek terkadang bisa berbeda,
Tapi sederhananya adalah terus lakukan komunikasi dengan klien, memastikan yang dibutuhkannya. Atau bisa jadi yang memang di awal dia mintanya begini karena perkembangan zaman, makroekonomi, ternyata kebutuhan itu berubah. Kita harus bisa menerima ketika terjadi perubahan. Nah, inilah menjadi bagian yang harus kita perhatikan supaya testing itu tidak mubazir. Artinya jangan udah selesai semuanya, kita testing, ternyata yang kita tes itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh klien. Smoke testing dilakukan ketika software sedang dikembangkan. Dirancang sebagai langkah untuk mengatasi time critical project, di mana anggota tim bisa menilai project sesering mungkin. Bisa menggunakan top down maupun bottom up. Keuntungannya, minimalisasi integration list resiko, kualitas lebih meningkat, error bisa didiagnosa lebih awal, dan progres mudah untuk dinilai. Sandwich testing, gabungan dari top up dan bottom up. Kalau top up berarti digunakan pada struktur program yang lebih tinggi, bottom up pada struktur program level bawah. Jadi ini lebih bervariasi, freestyle istilahnya. Integration test documentation. Apa yang kita testing, seyogyanya itu butuh dokumentasi. Bukan seyogyanya, malah seharusnya. Supaya kalau suatu waktu, misalnya 1 tahun kemudian, apa yang sudah kita testing tahun lalu? Mungkinkah masih kita ingat? Belum tentu. Jadi itulah peranan dari documentation. Di dalam tes ini mencakup ada test planning, test prosedur, work product dari software proses maksud saya, dan merupakan bagian dari konfigurasi software. Test plan mencakup integrasi secara keseluruhan, di mana dalam testing ini ada tahapan build yang mewakili fungsi spesifik dan karakteristik software. Setiap tahapannya harus didokumentasi dan biasanya memiliki hubungan dengan spesifik domain dari arsitektur. Sistem testing bertujuan untuk menguji secara penuh suatu computer base. Ada recovery testing, security testing, stress testing, performance testing. Kita mulai dari recovery. Harus mampu melakukan recover terhadap masalah, fault, atau dan melanjutkan proses dalam waktu singkat. Sistem harus memiliki fault tolerance. Artinya, jika terjadi fault dan maka keseluruhan sistem itu tidak harus terhenti. Ini bisa dibilang tindakan preventifnya. Sistem failure harus diperbaiki dalam waktu yang singkat dan kerusakan yang terjadi harus seminimum mungkin. Kalau security testing harusnya sudah jelas dari katanya aja security. Jadi memastikan, menguji apakah ada potensi, ada vulnerability atau tidak. Membuka potensi bagi hacker, lebih tepatnya cracker sebenarnya ya. Ada yang sulit membedakan antara hacker dan cracker, itu mungkin bisa dibaca ya di Google sendiri. Cuma kalau pada awamnya adalah orang mengatakan hacker yang mencoba untuk masuk ke dalam sistem. Karyawan yang sengaja ingin melakukan kerusakan, seseorang yang ingin melakukan kecurangan, penipuan, manipulasi data ilegal dan lain sebagainya. Performance testing dirancang untuk real-time dan embedded system. Dia menguji runtime performance dan menunggu semua elemen sistem itu terintegrasi tanpa harus menunggu maksudnya. Namanya saja real time, berarti langsung. Sistem sedang berjalan, kita langsung lakukan testing. Ini biasa digabungkan dengan stress testing dan instrumen baik software maupun hardware. Baik, kita masuk ke lebih teknis lagi. Ini debugging dilakukan oleh programmer yang langsung atau developer langsung. Ini bisa terjadi akibat testing yang dianggap sukses, sementara ada kesalahan yang tidak terdeteksi di saat testing. Kesalahan di sini adalah requirement sebenarnya yang belum terpenuhi. Debugging muncul saat sistem sudah diimplementasikan dan dipakai. Baik, ini saja beberapa ulasan mengenai cara-cara menguji dan pendekatan dari suatu sistem. Oke, itu saja. Mungkin saya flashback kembali di awal. Jadi yang paling penting adalah gambar ini. Harus dimulai dari unit yang paling terkecil. Unit tersebut ibaratnya pipa-pipa yang sudah terintegrasi. Setelah terintegrasi kita validasi, pastikan semuanya ngalir dari awal sumber air sampai
akhir pembuangan air dan baru dipastikan sistem ini teruji dengan baik. Jadi demikian tahapan-tahapan dalam software testing atau pengujian perangkat lunak. Terima kasih.